Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama LPPF, kedua LPKR, ketiga MLPL, keempat JING, kelima SAME, keenam MTK, dan ketujuh bank. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada LPPF yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,19% ke harga 1.820. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF memang sudah bisa dikatakan ini gagal kembali masuk ke dalam uptrend channelnya. Udah 1, 2, 3, 4, 5 kali uji dan terus gagal. Jadi dengan kondisi seperti ini, potensi besar LPPF minggu depan hari Senin koreksi. Terdekat menutup gap di 1800. Kalau jebol juga ya target saya LPPF bisa sampai 1700. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Kalau mau coba spekulasi buy LPPF ini di area 1750, coba aja buy on weakness. Kalau dia koreksi, cut loss kalau jebol 1700. Indikator MACD mengarah ke bawah membentuk dead cross. Barcat di bawah 0 juga makin dalam, volume saat koreksi juga besar. Saat coba membuat candle hijau, volume kecil. Jadi sangat potensi besar LPPF kalau saya lihat masih akan koreksi minggu depan. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada LPKR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR juga terlihat akan melanjutkan koreksi. Sekarang memang LPKR di area support 165. Tapi potensi besar bisa breakdown ya. Jadi ini kuncinya kalau dijebol ya arahnya bisa sampai 155, 150 lagi. Nah, ini arah selanjutnya untuk LPKR. Nah, kuncinya memang minggu depan harus rebound. Kalau mau aman harus tutup di atas minimal 175, lebih bagus lagi kembali ke atas EMA 200-nya, garis merah ini di 180. Jadi LPKR juga ya semoga aja mempertahankan supportnya 165. Jadi LPKR minggu depan bisa bergerak di range harga ini ya. Supportnya 165, resistennya 180. Kemungkinan akan sideways asal nggak jebol. Tapi kalau jebol, LPKR akan ke bawah lagi ke arah 150. Walaupun volume kecil saat koreksi ya memang nggak ada tenaga dan potensinya bisa jebol supportnya kalau saya lihat ya. Kalau hari Senin nggak rebound. Jadi seperti itu. Dan juga hari Senin reboundnya harus volume besar. Kalau reboundnya volume kecil juga seperti historis sebelumnya ini, ada potensi untuk breakdown ya. Jadi seperti itu untuk LPKR. Bagi Bapak Ibu yang masih pegang, yang belum cut loss ya siap-siap. Kalau tutup di bawah 165 mending cut loss dulu karena potensi besar ke 150. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap misalnya kalau dibawa sampai 150. Apakah bisa rebound setelah breakdown? Bisa aja, cuman nggak tahu ya. Tapi ya harus siap dulu resikonya dibawa lebih dalam. Jadi seperti itu untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi juga cukup dalam 3,42% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell seminggu. Ini juga asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat MLPL koreksinya dengan volume kecil. Jadi memang masih bisa potensi rebound. Tapi perlu hati-hati. Ini supportnya ada di 600. Kalau saya lihat ya ini ya. Area waktu MLPL disuspend di 675 ini bisa menjadi supportnya. Kalau jebol ya akan ke support 2-nya di daerah 600 ya. Nah, jadi seperti ini pergerakan untuk MLPL. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau coba ya coba aja. Kalau besok
minggu depan MLPL koreksi dulu ke area 680, coba aja spekulasi buy. Cut loss kalau jebol supportnya ya bisa cut loss di 660 atau 650. Kalau nggak mau cut loss harus siap dibawa sampai 600. Kalau saya akan cut loss dulu di bawah EMA 20-nya nih. EMA 20-nya kan ada di 660, jadi bisa cut loss di 655 atau 650. Nanti kalaupun LPL ini ke bawah lagi, ya baru buyback di bawah di area 600. Bisa seperti itu untuk MLPL ya. Tapi semoga aja ada rebound karena volumenya kecil saat koreksi 3 hari. Dan sebelumnya volume masih besar. Ya ada potensi rebound, terdekat akan uji 800 lagi untuk MLPL ya. Semoga aja MLPL bergerak di range harga ini ya. Supportnya 680, resistennya 800. Lumayan juga nih potensi upside kalau dari support 680 sekitar 17%. Ya cukup ideal kalaupun mau beli di harga penutupan hari ini. Ya cut loss-nya cukup dalam ya di 650 sekitar 7%. Target profitnya tadi 13%. Ya risk rewardnya 1:2. Kalau mau ya boleh. Tapi kalau saya lebih baik nawar dulu di area 680 bisa beli MLPL ya. Jadi seperti itu, MLPL masih menarik, yang penting nggak jebol 600, masih bisa uptrend atau kemungkinan juga ya kalaupun nggak mampu breakout 800 bisa aja MLPL bergerak di range harga ini. Supportnya 600 dan resistennya 800 kalau MLPL jebol 680. Jadi seperti itu untuk MLPL. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Jing yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,17% ke harga 141. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Jing diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jing cukup bagus ya. Dia naik lagi dan sudah membentuk lower high baru di 130, sebelumnya di 127, dan ini masih pola bisa dibilang symmetrical triangle. Memang kuncinya untuk aman ya, Jing ini kalau sudah di atas 150 itu potensi bagus, tapi kalau di bawahnya ya masih perlu hati-hati untuk Jing. Di harga sekarang apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 130 ya boleh-boleh aja. Tapi risk rewardnya nggak masuk sepertinya ya. Nih cut lossnya sekitar 8%, target profit ya hampir sama lah. Tapi kalau mau memang lebih aman, beli Jing ini kalau nunggu breakout aja. Kalau sudah confirm di atas 150 itu peluang bagus. Arah selanjutnya Jing ini lebih menarik menurut saya kalau sudah breakout ya. Nih risk rewardnya tinggal cut loss saja kalau jebol lagi 150 dan target profitnya 170. Atau kalau mau beli Jing ini kalau dia retest lagi trend line symmetrical triangle supportnya ini ya di daerah 135 atau 136, coba aja spekulasi buy. Jebol 130 cut loss, misalnya beli di 136, cut lossnya kan cukup kecil aja di 128 sekitar 5,98%, anggap aja 6%, dan target profitnya terdekat EMA 200 146 itu sekitar 7,2% dan 150 sekitar 11%. Jadi seperti itu. Kalau ini harga tanggung ya, dia juga mau retest ya, semoga aja mampu breakout lah. Kalau Senin dia mampu breakout ya peluang bagus, mending belinya buy on breakout. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Same yang hari Jumat kemarin ditutup naik signifikan 8% ke harga 675. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Same diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Same setelah membuat candle anomali, besoknya di tanggal 24 dia malah rebound dan tutup di harga penutupan hari sebelumnya dan pembukaan. Dan hari ini dia rebound. Tapi sayangnya belum sampai 680 ya. Peluangnya masih bagus, tapi kalau dilihat dengan volume kecil saat naik ya lihat hari Senin lah. Kalau hari Senin dia mampu breakout dengan volume besar, arah selanjutnya 800. Tapi kalau dia breakout dengan volume kecil ya bisa aja fast breakout dan mengarah ke 610 lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, pasang trailing stop aja. Yang belum punya, mending wait and see, jangan kejar harga. Beli itu dekat-dekat support, jual dekat resisten. Boleh beli di resisten tapi nunggu breakout. Dengan
juga ada beberapa indikator yang memperkuat ya. Jangan cuman breakout, nggak tahu volume kecil, buy, terus ternyata dia balik arah, ya bisa cut loss. Kalau yang nggak mau cut loss ya bisa dibawa lebih dalam ke support sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk saham indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Sayangnya volume kecil naiknya hari Jumat. Jadi seperti itu. Untuk saham lihat minggu depan aja, wait and see. Yang belum punya, yang sudah punya pasang trailing stop. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada IMTK yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 2.540 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini asing terus net sell. Tapi IMTK naik 3 hari sekitar 9,6%. Kalau dilihat dari broker summary-nya, EMTK didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, EMTK juga 2 kali gagal breakout 2600 dan hari Jumat kemarin dia membuat candle hammer. Apakah ini ada peluang rebound? Ya bisa aja. Tapi sayangnya EMTK belum menutup gapnya di 2450. Low-nya hari ini di 2470. Jadi harga tertingginya, harga penutupan 2450. Nah, ada gap kecil yang potensi untuk ditutup kalau hari Senin EMTK koreksi. Jadi potensi menutup gap. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu ya, karena dekat resisten. Kalau mau juga dalam cut loss-nya ya. Nih, sekitar 7% kalau beli di gapnya 2450. Kalau mau nawar ya sekalian di bawah aja lah. Best buy-nya memang di daerah 2300 sampai 2380. Ini area best buy. Sekarang udah dekat support, mending wait and see aja dulu, jangan kejar harga. Kalau enggak nanti belinya nunggu EMTK ini breakout 2600. Kalau kompi breakout di atas peluang bagus. Jadi hari Senin dilihat dulu. Kalau hari Senin bisa breakout dengan volume, coba aja spekulasi buy. Tapi kalau balik arah harus siap cut loss. Cut loss-nya kalau buy on breakout, loss-nya ya di gap-nya ini aja. Misalnya beli di 2610, ya cut loss. Kalau jebol 2450 bisa di 2430, sekitar 6,87%. Jadi seperti itu untuk EMTK. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas dan jaraknya cukup lebar dengan garis merah. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume saat membuat hammer hari ini kecil ya. Umaima agak nanggung ini. Tinggal lihat hari Senin dulu lah, baru bisa untuk memutuskan jual beli ya, lihat keadaan. Jadi wait and see untuk EMTK. Yang sudah punya pasang trailing stop, jaga-jaga aja. Emang ada potensi rebound EMTK, cuman takutnya ada koreksi dulu minggu depan. Jadi seperti itu untuk EMTK. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada bank yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 3.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, bank didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, bank sudah 2 kali koreksi dengan volume kecil. Jadi ada potensi minggu depan hari Senin rebound. Kalau memang mau mempertahankan supportnya di 3.280 sampai 3.300 ini ya. Jadi kalau memang bank mau kembali ke atas atau kembali uptrend, dia harus rebound di hari Senin, minimal tutup di 3.350 untuk peluang lebih bagus. Targetnya kalau bank ini false breakdown, arah selanjutnya 3.600 sampai 3.800. Cukup menarik juga kalau mau spekulasi buy, tapi ini disclaimer on. Buy di 3250, cut loss kalau turun dari 3200. Cut loss tipis saja karena potensinya kalau jebol 3200 akan melorot sampai 3000. Tapi semoga hari Senin rebound. Bagus lagi kalau bisa tutup di 3.400. Seperti itu untuk bank ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.